Hadirin yang berbahagia, tibalah saat yang kita tunggu-tunggu, yaitu hikmah tasyakuran yang akan disampaikan oleh Agus Bintang Nur Hidayatillah. Kepadanya kami persilahkan. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah fala hawla wa la quwata illa billah. Ingkang kawula mulyakaken saha kawula ta'zimi panjenenganipun Kiai Abdul Munif kalian garwa sedaya para zuriyah. Oh nggih, siap. Sedaya para zuriyah Pondok Pesantren Kuwin Bumi Al-Falah. Mboten kasupen ingkang kawula mulyakaken sedaya para hadirin, hadirat tamu undangan, khususipun wali santri dan semua teman-teman santri-santri SMP Kuwin Bumi Al-Falah Boarding School Jatilawang. Leres nggih. Alhamdulillah sore ini kita bisa muwajahah bil wujuh, kita bisa bertatap muka dalam acara napa Gus niki acarane Gus? Tasyakuran nggih. Tasyakuran. Pun Pak, aman matur nuwun nggih. Kula kedap ini mendang acara tasyakuran. Niki tasyakuran kelas pinten Gus? Kelas 9, kelas 3 nggih. Ke SMP. Ala kulli hal yang paling penting adalah bagaimana teman-teman ini tetap mau untuk atau setidaknya punya semangat untuk terus mencari ilmu. Penting, bahkan dikatakan thalabul ilmi niku faridatun ala kulli muslimin aywa muslimatin. Kewajiban kita untuk kemudian selalu mencari ilmu, kewajiban kita untuk kemudian selalu menambah value itu tidak akan pernah terbatas oleh waktu. Bahkan minal mahdi ilal lahdi. Dikatakan begitu. Sampai Anda masuk liang lahat pun tetap berkewajiban untuk mencari ilmu. Makanya
kalau misalkan kita sering dengar beberapa masyayikh kami itu selalu mengatakan pokok ngaji ning dhewe pokok ngaji. Di lain waktu ibu kawula piyambak, ibu saya itu pernah mengatakan begini kepada saya dan juga teman-teman yang ada di pondok. Kamu itu boleh untuk menjadi apapun. Kamu boleh untuk kemudian sekolah dimanapun. Tapi yang jangan pernah kamu tinggalkan adalah ngaji. Jangan pernah sekali-sekali untuk kita berhenti menambah wawasan khususnya dalam masalah keilmuan bidang agama. Ini kan kebetulan yang lulusan kelas 3 nih. Kelas 3 itu rata-rata kelahiran tahun berapa? Berapa? 2009. Yang cowok 2000 berapa? 2009, 2010 ya kira-kira. Itu kalau misalnya kita masukkan ke dalam, kamu pernah dengar istilah gen enggak? Mulai ono Gen Z, ono apa sih? Gen Alpha, ada lagi gen milenial, kolonial, baby boomer dan lain sebagainya. Terakhir malah ono gen halilintar barang. Ya. Ini kalau kamu itu masuknya yang mana? Yang mana? Gen halilintar. Kamu menjadi siapa? Sofa. Yang cowok? Enggak, kira-kira loh. Kamu paham enggak? Gen Z itu 2000 berapa? Batasnya di berapa? Kamu paham enggak? Oh, sampai gak paham, Pak D. Kamu yang sekolah, aku sekolah mentok SMP. Itu pun ijazah belum saya ambil sampai sekarang. Tapi minimal di sini saya sudah tertulis SAG. Loh, enggak, bukan pamer ini. Ya. Itu namanya zikru manakibir rajul. Bukan pamer. Nah, begini. Gen Z itu kalau saya pernah baca di website, Gen Z itu adalah sekelompok individu yang lahir di kurun waktu mulai 1997 sampai 2010 atau 2011, mentok 2012. Gen Z. Kemudian ada istilah lagi yang sering kita dengar namanya gen milenial. Gimana? Nah, kalau milenial itu mulainya dari tahun 1981 sampai 96. Itu milenial. Di atasnya milenial ada kolonial, di bawahnya Gen Z ada gen Alpha, gen Anio. Kemudian saya baca lagi beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Gen Z, oleh kalian-kalian ini adalah ada istilah begini, tech savvy. Pernah dengar istilah itu enggak kamu? Belum pernah dengar istilah tech savvy? Loh, ya opo kok meneng kabeh iki? Kamu yang sekolah kok kamu yang enggak paham ini gimana ini? Ada istilah namanya tech savvy. Tech savvy itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk memahami teknologi yang ada. Itu namanya tech savvy. Dan itu secara riset beberapa ahli menyatakan hal demikian, kemampuan demikian ini dimiliki oleh teman-teman yang termasuk dalam golongan Gen Z. Yang panjenengan-panjenengan ini lahirnya mulai dari tahun 97 sampai 2010 atau 2012 terakhir itu. Artinya kalian ini masih punya kesempatan untuk kemudian memahami atau bahkan sampai pada taraf mengembangkan teknologi yang ada. Tentu kalau kita membahas masalah teknologi yang sekarang paling diminati oleh banyak orang adalah nopo? HP. Saya yakin semua anak yang ada di sini yang kelulusan, Anda semua sudah pegang HP kan? Nah, buktinya saya berbicara di depan itu sudah ada mainan HP. Itu menunjukkan bahwa Anda semua
Meskipun masih kelas 3 SMP sudah pegang ha? Pertanyaan saya, itu boleh kali orang tua jenengan? Boleh? Enggak. Saya bertanya. Hal demikian, jenengan pegang HP, jenengan bermain media sosial, itu mendapatkan lisensi atau izin dari orang tua mboten? Dapat nggih? Umur kalian berapa? Rata-rata berapa? 15 tahun. Kelas 3 SMP. Oke. Saya itu kelahiran tahun 2002. Saya pertama kali pegang HP itu di 2020. Saya ulangi. Saya pertama kali pegang HP dan memang diizini ibu. Le, kamu sudah waktunya pegang HP. Itu 2020. Umur saya berapa coba itu? 18 tahun. Artinya kalau umur 18 tahun itu SMA kelas berapa? Ya pas kelulusan. Artinya saya habis lulus SMA baru boleh untuk kemudian pegang HP. Selama sebelum lulus SMA mboten bareng. Memang difasilitasi oleh ibu, dibelikan PS, mulai PS2, PS3, PS4, terakhir bahkan PS5. Dikasih. Tapi tidak boleh untuk pegang HP sama sekali. Belas. Saya nggak pernah tanya karena memang saya takut untuk bertanya. Ibu itu, non saya bapak ibu yang ada di sini, memang orang tua yang tidak seperti orang tua pada umumnya. Itu ibu saya. Panjenengan mungkin ketika mendidik anak lebih besar syafakohnya daripada ghadabahnya. Iya, memang seringkali orang tua begitu. Lebih besar rasa ibanya, lebih besar rasa kasihannya daripada rasa untuk kemudian ngamplang dan lain sebagainya. Tapi tidak dengan ibu saya. Ibu kula niku non sewu, senengane bukan kok kemudian saya ngerasani mboten. Tapi ini adalah salah satu contoh bagaimana ibu saya mendidik putra-putranya yang jumlahnya ada 9. Ibu kula niku putrane jumlahnya 9, mboten kados jenengan. Ibu bapak teng mriki mentok pinten? Paling kathah pinten? Gangsal mentok pinten? Wonten sing 6 wonten. Ada yang 6. Hampir tidak ada. Ibu kula niku 9 jumlahnya. Jadi saya sesaudara 9. Dan itu hasil didikan ibu saya semuanya. Termasuk saya. Bahwa ibu niku ketika ngajar niku non sewu tidak hanya menggunakan mulut saja, tapi bahkan saya menggunakan tangan dan kaki. Jadi biasa, bolo-bolo yang ada di sini nih, mbak-mbak, mas-mas nih, ini jenengan kan belum pernah tuh, kemudian pulang dari pondok disemak ngajinya oleh orang tuanya. Nanti mboten, kinten-kinten. Panjenengan mbak-mbak ini pulang ke rumah, waktunya liburan, bukannya diajak liburan malah, ayo nduk, sini tarian lalaran sama ibu. Kamu tenanan gak di pondok? Atau mas-mas misalnya, ayo le, tak bedai pelajaran iki, Jurumiyah, Imriti, Alfiyah. Pernah mboten? Kali orang tuanya dibegitukan. Loh, saya itu ibu saya ya, ketika nyambangi saya di pondok Denanyar, saya dulu mondok di Denanyar di Jombang. Itu enggak pernah untuk kemudian, ayo sekarang kamu tak ajak keluar jalan-jalan. Mboten nate. Saya bisa diajak jalan-jalan oleh ibu saya. Kapan? Ketika saya sudah lolos untuk dibedei. Jadi saya dipanggil ngoten nggih, biasanya ada panggilan dari kantor atas nama Bintang Nur Hidayatillah, ditunggu orang tuanya di depan kantor. Aku bangga Pak, karena biasanya pas uangnya habis ngoten niku kan ibu mesti nyambangi awal-awal bulan ngoten ibu mesti nyambangi. Bangga karena akan mendapatkan uang dan juga makanan. Tapi yang membuat saya nggak bangga adalah kalau kakak saya dan ibu saya ikut datang. Super tidak bangga karena biasanya gini, yang nyambangi itu biasanya cuma khodam-khodam. Yang nyambangi itu biasanya cuma santri-santrinya saya, ngaten, yang nyambangi sana ngasihkan makanan. Demen banget. Tapi yang paling nggak demen lek disambangi ibu malah. Ibu lek mboten ngoten,
Gus Fahmi, Mas Kulo, ini jan mboten demen blas. Kanten pancing ngoten. Selalu ditanya tentang pelajaran. Bukan karena untuk apa-apa. Ya hanya untuk kemudian memastikan bahwa keilmuan agama yang kamu pelajari ini benar-benar kamu fahami dengan baik. Mohon maaf Bapak Ibu. Kembali lagi ke masalah Gen Z tadi. Yang mana mereka hidup di lingkungan yang notabene-nya teknologi sudah berkembang sangat pesat sekali. Begini, ketika teknologi ini sudah berkembang dengan baik, banyak sekali hal-hal positif yang kemudian bisa kita dapatkan. Lebih mudah untuk kemudian mengerjakan pekerjaan kantor misalnya. Lebih mudah untuk kemudian mengakses berbagai banyak hal misalnya. Tapi ada juga dan tidak sedikit hal-hal yang kemudian kita pandang negatif. Tentunya untuk generasi-generasi muda saat ini. Tidak usah jauh-jauh kita mencontohkan. Saya yakin juga anak-anak ini, SMP ini, kalian pasti punya Instagram kan? Punya semua. TikTok main. Apa nih? Twitter main. Apalagi satunya Twitter yang warna hitam itu, Threads main. Mboten. Apa nih? FB mboten. Oh FB anak-anak muda wajar. Biasanya yang pakai FB itu emak-emak. Sering kali begitu. Apalagi FB Pro itu. Nah kalau anak-anak muda kan biasanya yang sering Instagram ya dengan TikTok. Saya pun juga pakai. Bahkan tidak saya, ibu saya itu juga pakai. Bahkan kalau ibu itu hampir di semua platform media main. Suatu ketika, saya itu pernah tanya ke ibu. Ibu kok main media sosial itu fungsinya buat apa sih? Ibu kok punya Instagram, ibu kok punya TikTok, ibu punya FB. Fungsinya apa? Bahkan Instagramnya ibu saya itu pengikutnya jauh lebih banyak daripada saya yang masih muda. Ibu itu pengikutnya berapa itu Pak? 40 apa 50 ribu. Kita cuma 12 ribu. Ibu malah jauh lebih banyak daripada kita yang masih muda. Saya suatu saat pernah tanya begitu. Jenengan, ibu kenapa sih kok pakai Instagram? Jawabannya ibu saya begini. Ini tolong didengarkan untuk para wali santri. Sebenarnya awal ibu menggunakan Instagram dan platform media yang lain hanya untuk satu hal. Apa itu? Mengontrol, mengecek, melihat setiap aktivitas yang dilakukan oleh anak-anaknya di dalam media sosial. Yes, niku jawaban ibu saya. Makanya betul nonton Instagram yang kita miliki dari semua saudara saya yang tidak diikuti oleh ibu saya. Gak ada. Sehingga non sewu, saya itu pernah suatu saat niku di napa namine ditegur kali ibu, didukani kali ibu. Le, nyapa upload ngene iki? Saya kan upload di di napa namine Instagram story itu di SG. Upload kata-kata. Wis ben koyo cah nem, koyo umume lho cah. Pengine ngono, pengine. Bahasan tak upload, ibu komen. Di DM, dibales di storyku. Nyapa upload ngene iki? Nyapa? Arep macak sedih barang, arep macak galau barang. Opo sing mak galaune? Saya di lokne begitu. Di lokne niku napa? Niku paham bahasa di lokne paham? Dipaido ngoten niku. Dipaido ngoten niku. Nyapa? Arep macak galau barang. Kamu sinau dah. Wis mari ngaji dah kamu. Malah di ngoten niku. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya sudah gak pernah upload story-story macak galau tah opo. Ya karena teguran dari ibu saya. Dan itu perlu untuk kemudian bapak ibu ini perhatikan betul dengan baik. Karena media sosial non sewu, salah satu sisi negatif daripada media sosial nih ibu, pak, untuk mengakses hal-hal yang kemudian sifatnya itu buruk, itu mudah, sangat mudah sekali. Bukan hanya mudah tapi sangat mudah sekali. Kalau jenengan buka Instagram misalnya, itu kan ada istilah namanya berandang ya. Jadi
Jenengan bisa untuk kemudian menggulir dan di situ akan menampilkan semua konten. Entah konten yang random. Ngertos konten random? Konten lucu-lucuan lah nopo niku. Ada lagi konten yang kemudian sifatnya pemberitahuan tentang informasi masalah artis atau apapun, atau bahkan pembunuhan, atau bahkan sampai menampilkan konten yang sangat tidak pantas sekalipun, ada semuanya. Saya mengatakan tidak pantas ini bukan tidak pantas hanya untuk anak kecil saja, bukan. Tapi siapapun yang kemudian memiliki keimanan yang baik tidak akan mungkin pernah menonton itu. Sampai di taraf itu. Bahaya media sosial. Bahaya Instagram. Kalau jenengan kemudian tidak mendidiknya dengan baik, masalah sekali. Kalau jenengan tidak bisa untuk kemudian mentarbiah putra putri jenengan dengan baik, ini akan menjadi satu problem yang luar biasa ngeri. Saya suatu ketika bertanya begini Bapak Ibu, menggapan jenengan, ini waktu kita diskusi dengan teman-teman kita itu, saya ditanya begini, pendidikan terbaik itu sebenarnya terbaik ini didapatkan oleh siapa sih? Dari siapa sih? Anak itu pertama kali mendapatkan pendidikan itu terbaik dari siapa sih? Tegas saya jawab, dari orang tua, bukan dari orang yang lain. Tegas saya katakan, anak wajib dididik oleh orang tua pertama kali. Dia bisa membaca wajib dari orang tua. Dia bisa menulis pertama kali wajib dari orang tua, bukan dari yang lain. Jangan sampai anak panjenengan bisa membaca, bisa menulis datangnya dari orang lain, jangan pernah. Itu harus dari panjenengan. Bahkan dari beberapa keilmuan-keilmuan yang lain itu mulainya harus terbangun dari panjenengan juga. Lewong jelas. Tugas jenengan itu sebenarnya apa sih? Simple. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma rahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hanya itu saja. Gak ada yang lain. Memastikan bahwa putra-putri panjenengan benar-benar on the track. Benar-benar berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala, tidak melenceng, bahkan sampai masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Hanya itu tugasnya. Wa'mur ahlaha bis-shalah. Wa'mur ahlaha bis-shalah wastabir 'alaiha. Apa sih tugas kita? Itu saja kok. Gak ada yang lain. Kalau jenengan mampu jenengan didik dengan baik. Kalau jenengan mampu jenengan merasa punya value, jenengan merasa punya keilmuan yang cukup, didik mereka dengan baik dan benar. Sampai bahkan harus sampai pada titik di mana teman-teman ini, santri-santri ini, anak-anak panjenengan mengamalkan, mengetahui dengan baik, sekaligus mencermati apa yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu. Itu saja. Gak ada yang lain. Itu pun kalau jenengan mampu. Makanya suatu saat saya ngeten non sewu nggih Bapak Ibu nggih. Kula niku ndek wingi ditelepon kalian Gus Munif niki. Ngeten. Gus makin jenengan rawuh mriki pokoknya jenengan motivasi lari-lari. Sudah saya siapkan untuk memotivasi teman-teman ini saya siapkan dengan baik. Paling aku mau guru cukup ngomong iki. Nggak ada. Untuk kepikiran ngomong sepanjang ini nggak ada. Tapi karena kebetulan waktu saya tadi lewat sini masuk, aku batin, ini wali santri kok banyak sekali. Lebih banyak daripada yang wisuda. Ya secara spontan saja. Tiba-tiba perkataan ini keluar. Untuk kemudian ternyata yang perlu saya ajak ngobrol lebih jauh bukan santri-santrinya, orang tuanya, bukan santrinya. Karena saya yakin santri ini kebanyakan mesti jelas dari dawuh guru nih. Semen boleh-boleh lah. Tahu ngaji kitab taklim enggak? Pernah ngaji kitab taklim? Pernah dengar enggak? Minimal setahun krungu lah. Pernah. Non saya Bapak Ibu. Ini jenengan saged tang-leteng bolo-bolo niki. Taklim niku kesuksesan, cara dawuh taklim ini, kesuksesan seorang pelajar, seorang thalib, itu aspeknya ada tiga. Aspeknya ada tiga. Yang pertama adalah si anak itu sendiri. Si anak itu sendiri. Bagaimana seorang santri benar-benar tekun
benar-benar sungguh-sungguh dalam mempelajari segala keilmuannya. Itu yang pertama. Makanya saya tadi waktu baca ini loh, baca bolo-bolo nulis apa motivasi kali moto ini loh. Mau kula foto karena ada motivasi yang menurut saya luar biasa bagus. Bentar. Nah ini namanya Andika Dwi Saputra. Mana orangnya? Ada nggak? Andika Dwi Saputra ada? Oh ya, ini anaknya. Cita-cita jadi orang sukses. Motonya, kadang kita harus melewati hal terburuk untuk mendapatkan hal terbaik. Tepuk tangan untuk Mas Andika. Lupanya secara kitab ngoten. Al-ajrul kan bika dirtaab. Gimana? Al-ajrul kan bika dirtaab. Jangan dibalik, apalagi harokannya dirubah. Al-ujur, jangan. Al-ajrul sing betul. Al-ujur maknanya malah belayan nanti. Al-ajrul bika dirtaab. Semakin banyak keringat tetes yang kemudian kita keluarkan, semakin sulit rintangan yang kemudian kita hadapi, setinggi itu pula di mana kita akan bertempat. Sejauh itu pula kita akan mendapatkan hal yang kemudian kita inginkan, angankan. Al-ajrul bika dirtaab. Dan kamu harus sadar itu. Makanya cara taklim. Kalau niku juaran buka taklim, sudah lama nggak buka taklim. Kanten sing ngaos taklim saat niki mbak kaulo, mbak saya di pondok niku. Saya sudah lama nggak megang taklim. Cuman beberapa syair saya banyak hafal. Contohnya salah saya begini yang sesuai dengan ini. Al jiddu yudni kulla amrin syasiin wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqin. Bahwa kesungguhan yang kemudian kita bangun, semangat yang kemudian kamu nyalakan, yudnikul amrin syasiin, akan mendekatkan semua hal yang dirasa sangat jauh sekali. Ada tadi yang kemudian saya lihat cita-citanya sebagai nopo bin badan intelijen nasional nama negara. Kamu tahu nggak tugasnya bin itu apa? Mata-mata, tajasus. Padahal tajasus itu hukumnya untuk setengah haram. Tapi nggak apa-apa, itu bagus sekali. Itu namanya cita-cita. Kamu tak kandani. Kenapa kemudian saya mengatakan al jiddu yaftahu kulla babin mughlaqin? Kamu harus menggantungkan cita-cita setinggi mungkin. Setinggi mungkin. Bahkan setinggi bintang Suraya. Setinggi langit ketujuh. Karena andaikan kamu tidak sampai pada cita-cita itu, kemudian kamu terjatuh, kamu akan terjatuh di antara bintang-bintang yang ada. Tepuk tangan lah minimal. Tapi kalau kemudian Anda ini hanya sekedar menggantungkan cita-cita setinggi pohon kelapa, kamu akan jatuh ke dalam lautan yang sangat dalam. Itu pentingnya untuk kemudian kita punya semangat membara cita-cita setinggi mungkin ya di situ. Nah, kita kembali lagi ke masalah tadi bahwa yang kedua, yang pertama adalah santri, mau nggih? Kesungguhan yang dimiliki oleh setiap pelajar. Yang kedua adalah gurunya. Seorang guru memang diminta untuk kemudian sangat ahli dalam bidang-bidang yang kemudian diajarkan kepada santri-santri. Oh, kalau jenengan bahas masalah babakan ilmu agama, yo jangan tanya Pak. Jangan tanya. Pancen tempatnya Gus Munif ini sama plek dengan peloso. Lah bagaimana tidak sama? Loh, Gus Munif ini benar-benar santri peloso. Gus Munif ini santri ini Mbah kula. Artinya panjenengan memondokkan anak panjenengan di pondok Kuin Bumi Al-Falah itu sudah seperti panjenengan memondokkan anak di pelosok, persis plek, gak ada yang beda. Jangankan kok Gus Munif, bahkan semua keluarganya Gus Munif, seakan Mbah Yai, Mbah Yesodri, itu alumni pelosok semuanya. Artinya ketika panjenengan kemudian sudah memondokkan anak di pondok pesantren, dan itu tepatnya di Kuin Bumi Al-Falah, sudah, maafi muskilah, gak perlu ada pertanyaan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah orang tua. Ini orang tua. Bagaimana orang tua benar-benar diminta untuk kemudian
ikut mondok. Ya, dengarkan sekali lagi. Ketika anak mondok, orang tua juga benar-benar diminta untuk ikut mondok. Dengan apa yang saya bahasakan ini, kita jenengan paham betul? Nah, kalau tidak paham saya terangkan. Saya ulangi lagi bahasanya. Ketika panjenengan memondokkan anak, kewajiban panjenengan adalah ikut mondok juga. Paham betul jenengan? Dereng. Saya kasih tasawurnya. Kalau jenengan memondokkan anak, tapi jenengan juga tidak ikut mondok, maka akan gagal total. Loh, gagalnya di mana? Loh, kalau saya ikut mondok, nanti yang bekerja siapa? Loh, kalau saya ikut mondok di pondoknya Gus Munif juga, apa ndak malu saya? Yang lainnya mudah-mudah saya tua sendiri dong. Bukan begitu maksud saya. Tapi hati panjenengan juga ikut mondok. Raganya tetap di rumah, raganya tetap bekerja dengan baik, raganya tetap mencari uang untuk anak-anak yang di pondok. Tapi hatinya jenengan tinggal di pondok. Karena kalau hati panjenengan belum panjenengan tinggal di pondok, anak tidak akan pernah mungkin berhasil. Dan itu kitab yang berbicara, bukan saya yang berbicara. Sering kali saya katakan begini, di dalam beberapa kesempatan yang ada, bahwa kegagalan yang sering terjadi di dalam mondoknya anak adalah orang tua selalu ikut campur dalam masalah-masalah yang diatur dan diurus oleh pondok. Nyun sewu, saya bukan berniat untuk mendiskreditkan atau bagaimana, tidak. Dan ini tidak disengaja juga. Memang dari awal Gus Munif dawuh, jenengan semangati santri-santri pokoknya. Kersane santri-santri niki anggene thalabul ilmi semangat ngoten tok. Mun sah dangu-dangu. Nggih Gus, siap. Tapi karena kebetulan ketemu jenengan, ya ini wajib bagi saya untuk kemudian menyampaikan pada panjenengan. Kedap, coba saya mau tanya, jenengan kira-kira memondokkan anak ini pengennya apa? Sukses kah? Atau sebaliknya? Yang mana? Sukses kan? Padahal sukses dalam masalah thalabul ilmi, khususnya untuk santri ya tadi, 3 tadi yang menentukan, anaknya, gurunya, dan wali santrinya. Wali santri harus benar-benar ikut semua peraturan yang sudah ditetapkan oleh pondok dengan baik, sebisa mungkin. Makanya boleh-boleh pernah dengar. Kamu pernah dengar ada ulama namanya Imam Syafi'i? Nate mireng mboten bola-bola niki? Mbak gimana? Sudah capakkah Anda? Pernah mendengar istilah Imam Syafi'i mboten? Orang namanya Imam Syafi'i. Lek gak tahu krungu tak kasih tahu. Ada orang namanya Imam Syafi'i yang kebetulan mazhab kita ini ikut dengan beliau. Ini harus kamu dengarkan dengan baik bola-bola. Beliau nanti dawuh ngeten. Wasbir alamur lil jafa min mu'alimi fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Kewajiban seorang santri adalah terus sabar, terus tenang, terus santai ketika gurunya dalam kondisi apapun. Bahkan di saat gurunya duka sekalipun. Wasbir alamur lil jafa min mu'alimi fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Kok jenengan berada di titik di mana jenengan sudah mulai grundel. Grundel niku napa nggih? Napa grundel niku bahasane mriki? Hah? Paham nggih jenengan nggih grundel? Hah? Arek nom-noman paham ora iki? Grundel ngeri ya? Ngerti ya? Tahu ya? Kok sudah mulai grundel? Sudah, dan kemudian jenengan lari, jenengan menghindar dari guru-guru panjenengan, fa inna rusubal ilmi fi nafratihi. Ilmu juga akan pasti hilang. Ilmu juga akan pasti hilang. Makanya niki terakhir, niki super terakhir Bu, Bapak. Ini terakhir. Habis ini saya tak turun pun. Kados jenengan pun lemes, saya sendiri juga bayi kok wis magrib batinku. Ade wayahe ngopi iki. Super terakhir. Ini penting untuk saya sampaikan biar saya jauh-jauh dari Kediri ke sini enggak eman-eman. Kewajiban saya sudah tertunaikan untuk kita sharing masalah
perkembangan zaman di saat ini untuk generasi muda yang akan datang. Karena sering kan kita mendengar bahwa Indonesia ini menuju Indonesia emas 2045. Dikata emas. Coba kita melek, coba kita lihat realita. Betapa banyak, nuwun sewu Pak Ibu. Betapa luar biasa ngerisnya dan mirisnya pemudi-pemudi yang masih sangat belia usianya, yang masih harus banyak mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah tinggi. Mohon maaf, sayang seribu sayang. Mereka harus menahan malu, menanggung malu, menjauh dari teman-temannya hanya karena satu hal. Sudah berbadan dua. Banyak atau tidak hal semacam ini? Sangat banyak sekali. Gimana? Kita buka mata lagi coba. Banyak sekali pemuda-pemuda di luar sana, bahkan bukan hanya pemuda, bapak-bapak sekalipun, yang harusnya memikirkan apa besok yang dimakan oleh anak istriku, atau setidaknya kalau yang belum menikah, besok aku tak kerja apa ben aku duwe penghasilan. Mereka semua tidak memikirkan itu hanya karena satu hal, tersibukkan dengan yang namanya judul. Ngerti judul teman? Hal tufimu bil maisir? Paham kamu judul? Apa itu judul? Napa? Judi online. Kalau kemudian panjenengan tanya masalah hukumnya judi online itu bagaimana? Halal atau haram? Tentu ya sepakat Pak, sepakat. Nas Quran sing dawuh soalnya. Nas Quran sing dawuh. Nggih ta? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton. Fastanibuhu la'allakum tuflihun. Tegas Quran mengatakan itu. Judi haram iya. Tapi coba sekarang begini, saya jenengan semua yang ada di sini, saya ajak berpikir. Kita melihat judi dari sisi yang lain. Jangan dari halal dan haramnya, karena itu tentu pasti haram. Kita bahas masalah yang lain. Kita lihat sisi judi ini menguntungkan atau tidak. Coba. Enggak, jenengan pikir dulu. Menguntungkan atau tidak? Apa jawabannya? Kok bisa tidak? Ayo coba. Kok bisa tidak? Dan anehnya banyak sekali yang kemudian masih bermain judi online. Dan berakhir apa coba? Berakhir pemuda-pemuda yang kemudian sudah gagal terus, gak win-win, gak tahu jackpot, berakhir untuk kemudian gantung diri, mengakhiri hidupnya. Tragis atau tidak ini? Miris atau enggak panjenengan sebagai orang tua yang kemudian melihat hal-hal semacam ini? Kalau kemudian kita mau ditanya, siapa yang mau disalahkan akan kejadian hal ini? Siapa yang mau disalahkan? Pak Prabowo sebagai atau Mas Gibran sebagai wakilnya? Yang mana? Atau Gus Munif sebagai kiai panjenengan? Atau siapa? Atau pengurus? Atau bupati? Atau wali kota? Yang mana yang perlu disalahkan? Gak ada yang disalahkan. Yang disalahkan ya orang tuanya yang betul. Kok bisa orang tuanya gagal untuk kemudian mendidik anak? Kalau memang panjenengan tidak mampu, pondokkan. Saya itu pernah ditanya begini, kenapa pondok itu mesti biasanya santrinya akeh dan itu di setiap kota. Saya pernah ditanya begitu. Langsung tanya begitu. Kenapa banyak gini? Pertanyaan begini, waktu saya ngopi dengan teman-teman itu. Saya kan suka berpikir ya. Ketika saya ngopi dengan teman-teman yang ada di perkuliahan itu, saya ditanya begini, kenapa Gus? Kok pondok-pondok itu santrinya banyak-banyak dan anehnya banyak orang yang kemudian menitipkan anaknya di dalamnya? Saya jawab dengan tegas, saya beri nalar dan logika, baru saya beri dalilnya. Begini, kita coba berpikir, saya beri gambaran nalarnya ya.
Di mana ada instansi yang berani mengawal anak didiknya selama 24 jam penuh? Mana ada? Kecuali pondok pesantren, tidak ada. Coba panjenengan lihat sekolah-sekolah formal di luar sana, SMA, SMK di luar sana yang tidak ada pondok pesantrennya sama sekali. Mulai dari jam 7, mentok jam 4 sore, gimana? Mentok nih umunan. Itu pun jam 4 sore sudah banyak kritikan. Biasanya yang umum jam 2, jam 1 ngoten niku. Normal kalau itu. Setelah itu, di luar jam 7 pagi sampai jam 4 sore, itu sudah bukan urusannya sekolah. Artinya anak terserah. Mau dia minum minuman misalnya, mau dia mabuk misalnya, atau mau dia gendaan sekalipun misalnya. Ngerti gendaan orang? Bahasa mriki napa nggih? Napa? Pacaran. Bahasa Indonesia misalnya. Atau panjenengan anak-anak tadi maunya, mohon maaf, non sewu, narkoba sekalipun, itu bukan urusan sekolah. Bukan. Tapi pondok pesantren menjamin 24 jam berani untuk mengawal, mengontrol keseharian yang dilakukan oleh putra-putri panjenengan. Saya beri contoh. Kelasnya turu, non sewu, kelasnya tidur saja. Sak dermo tidur itu diponatur. Nggih mboten Gus, non sewu ning, leres mboten ning. Tidur diatur, bangun diatur. Kemudian non sewu apalagi jamaah diponatur to ngene. Syawir diponatur mboten ning. Sekelas tidur diatur, Pak. Lah apalagi akhlak. Ini kok nggak usah jangan tanyakan, apalagi adabiyah itu nggak perlu jangan tanyakan. Apalagi masalah keilmuan dalam bidang agama. Soyo tambah diatur. Makanya saya katakan, saya fatwakan bahkan di sini, boleh jenengan share di mana-mana, bahwa tempat pendidikan terbaik untuk menterbiah dan gembleng anak di saat ini, di zaman ini, la siyama fi hadzal zaman, apalagi saat ini, adalah hanya pondok-pondok pesantren, tidak yang lain. Tidak dengan tempat yang lain, hanya pondok pesantren yang terbaik untuk mendidik anak-anaknya. Loh, jangan anggap saya nggak punya dalil untuk menguatkan omongan saya. Saya itu orang yang cukup kuat untuk matlaah. Banyak sekali dari sekian banyak dalil yang kemudian saya punya, saya kasih satu contoh saja. Saya tuturkan satu contoh saja kepada panjenengan. Bab kenapa kok kemudian anak itu harus mondok, khususnya mempelajari keilmuan agama dengan baik dan benar, memperdalam itu semua dengan maksimal. Non sewu. Suatu ketika sampai panjenengan sedaya nate mireng bola-bola ini, yang cewek-cewek ini, yang cowok-cowok pernah dengar istilah Isra wal Mi'raj mboten? Pernah? Yes. Isra wal Mi'raj itu kan perjalanannya Rasulullah mulai dari Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu di ayatina. Kemudian Mi'raj adalah naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa setelah beliau ngimami 2 rakaat niku lek cara teng tafsir Jalalain sampai ke Sidratil Muntaha, langit ke-7. Yang katanya Allah Ta'ala bersemayam di situ. Tepatnya dalam masalah Mi'raj, yakni perjalanan Rasulullah di dalam alam malakut. Ngertos alam malakut mboten jenengan? Alam malakut itu begini, alam di mana penghuninya adalah orang-orang yang ciptaan-ciptaannya Allah yang gaib, mulai dari malaikat, jin, iblis dan lain sebagainya. Alam malakut namanya. Lebih tepatnya ketika Mi'raj, ketika di alam malakut. Ini cerita saya dapatkan di Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, karya Asy-Syaikh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Tegas Rasulullah mengatakan begini, suatu ketika beliau sudah mulai turun ke bumi, sudah menyelesaikan perjalanan tadi dengan baik. Malam tengah hari kan beliau sudah turun lagi, sebelum subuh kan beliau sudah turun. Kemudian bertemu dengan para sahabat, cerita-cerita peristiwa yang terjadi, fenomena yang terjadi ketika Mbah Kanjeng Nabi ini berada di alam malakut tadi, perjalanan ketika Mi'rajnya beliau. Beliau cerita begini. Dari sekian banyak ceritanya, yang menarik ini, ittola'tu
lailatal mi'raji 'alan nari fara'aitu aksara ahliha al-fuqara. Ketika aku kemudian diperlihatkan ke neraka, banyak sekali, tidak sedikit, bahkan 90% daripada mayoritas daripada penghuni neraka adalah orang-orang fakir. Orang-orang fakir, orang-orang yang miskin. Saya ulangi lagi, penghuni neraka adalah orang-orang yang miskin, bukan orang-orang yang kaya. Orang-orang miskin. Sahabat tertantang. Loh, miskin ini maksudnya miskin dos pun dibangunnya Nabi. Miskin apa niki maksudnya? Apa yang maksud dari miskin itu apa? Minal mali? Minat dinari? Atau minat darohimi? Tertantang para sahabat. Tegas Rasulullah mengatakan kola lah bal minal ilmi. Bal minal ilmi. 90% orang yang ada di neraka itu bukan orang kafir. Kita, orang-orang Islam ini loh, yang kemudian sangat ceroboh, yang kemudian sangat nyantai untuk tidak memperdalam keilmuan agama. Kita, bukan orang-orang kafir, buatan kita ini loh, yang sing jelas-jelas Islam tapi gak gelem matlaah, sing jelas-jelas Islam tapi gak gelem memperdalam keilmuan agama. Ini akan menjadi masalah. Makanya saya katakan, jenengan kemudian meluluskan anak di SMP Kuin Bumi Al-Falah, lalu kemudian melanjutkan di SMA-nya. Ya sudah, Bon. Ini apa yang jangan khawatirkan? Pendidikan formal mereka dapat. Nggih. Pendidikan agama itulah yang utama. Itulah yang utama. Makanya non sewu nggih Bapak Ibu. Kalau tak niki super terakhir, Bon. Manten niki kalau tak mandap, lek wau nama ngabang-ngabang ngambil. Lek niki super terakhir. Tak motivasi rencang-rencang kedap mawon. Bolo-bolo. Sampeyan ngaji golek apa sih? Hah? Cari apa kamu? Enggak, bolo-bolo. Cari apa kamu? Kira-kira. Ada yang jawab ilmu tuh. Apalagi yang lain ada enggak? Kalau mados kebeke makna ono ora? Atau kamu hanya sekedar cari barokah, ada enggak? Yang Mbak gimana? Kira-kira cari apa? Cari apa? Cari foto? Atau cari apa? Jangan cari jodoh, cari jodohnya nanti saja. Loh, saya aja super tenang. Kamu malah buru-buru kayak nyapu. Yang tenang. Ya meskipun makanya ada istilah itu loh, ngaji sampai ngaji sampai kamu yuk cocok. Dengan pendapat itu kamu cocok, dengan omongan itu kamu cocok. Lek aku super blas gak. Sama sekali tidak. Lu ngaji, moro-moro mati. Enaknya dari mana? Lah kita juga butuh ngaji, rabi, berjuang, dua anak telu lucu-lucu. Sugih mati baru cocok. Ngaji mati. Boyo. Sopo sing wedi? Ya mesti gak ono sing mondok lek model ngene iku. Mane rabi, berjuang, duwe pondok, duwe bojo, anak telu lucu-lucu. Mati gak apa-apa. Paham? Nah, tadi melanjutkan tadi. Kamu cari apa sih mondok ini? Ngaji cari apa sih? Saya sering katakan ini kepada santri-santri saya di rumah. Ngaji itu kita cari rem, bukan cari apa-apa. Cari rem. Kalau kamu mau cuman banyak-banyak ilmu, yo gak iso Pak De. Ilmu gak ono entek soalnya. Terbukti apa? Tafsir Quran semakin zaman ke belakang ini semakin tebal. Dulu ada istilah namanya tafsir Jalalain, ini cuma 2 juz. Sekarang ada tafsir Iblis, ada tafsir apa? Juznya sak pirang-pirang. Artinya apa? Ilmu Quran itu gak akan habis sampai kapanpun, bahkan semakin banyak. Lah kalau kamu cuma modal banyak-banyakan tok, gak bakal entek lan, gak bakal iso ngentek nih. Kamu menghabiskan ilmunya Gus Munif saja gak bisa. Paham ya? Makanya saya katakan, ngaji itu cari rem. Bukan cari banyak-banyakan ilmu, nggak cari rem. Saya gambarkan lagi begini, saya beri analoginya. Ini super terakhir,
biar Anda tetap bisa fokus untuk mencari ilmu. Setidaknya punya semangat untuk itu. Kamu kalau naik motor, ini yang khususnya yang cowok-cowok utamanya ini, suka banter atau enggak? Suka banter tuh ya? Kelasnya Pak suka banter, Pak. Kelasnya gurumu suka banter. Nah, apalagi sini nom-noman ini. Kebetulan saya sendiri suka kencang banget. Suka kencang sekali. Saya itu pernah nyoba motor 1000 cc. Itu hanya 2 gigi, 2 pemasukan. 2 gigi tok sudah kecepatan di 140. Enggak berani saya naikkan lagi. Saya naikkan saya bisa terbang. Tapi bayangkan kecepatan motor GP itu sampai 300 km per jam bahkan. Dan itu sah mboten? Sah nggak itu? Sah kan? Boleh-boleh saja kan? Bayangkan, andaikan di gaspol, what? Tapi gak ono rime. Loh, gimana kira-kira? Tapi gak ono rime. Apa yang akan terjadi? Kamu masih hidup, meskipun kepala terbelah, kaki lepas, jentik kepotong pitu, tapi diurip, iku wis api. Paham ora? Mentok yo mati, Pak. Bukan rime, gimana? Sama. Seperti halnya kamu urip, hidup, Anda berani untuk kemudian khidmah di masyarakat, tapi sama sekali tidak ada keilmuan yang panjenengan pegang dengan baik. Khususnya keilmuan masalah syariat, masalah keagamaan. Bablas, Pak, bablas. Mesti nerjang barang sing haram itu nanti. Mesti nerjang, tidak mungkin tidak. Makanya cara di taklim lagi, saya kenapa banyak mengingat taklim karena dulu ya saya ngaji taklim. Saya yang bagian koriknya. Cuman sudah 2 tahun 3 tahun ini sudah boten. Tapi karena dulu sering matlaah jadi sampai apal. Sampai apal di sini. Bab awal sampean buka. Di situ jelas apa sih pengertian zuhud niku? Zuhud itu kalau secara kita lihat letter katanya itu menjauhi barang-barang duniawi ya. Handphone gak gelem, jam tangan api tak culi tak gua. Oke? Gelang saya buang. Apa ini? Cuman gelang kok harganya 700.000. Apa ini jam tangan harganya kok 13 juta? Apa ini HP harganya kok 16 juta? Dibuang saja. Zuhud, Pak. Lan syarat kiai kudu zuhud. Itu syarat utama kiai, kudu zuhud. Tapi jangan lihat sekarang kiai-kiai mobilnya api-api bukan? Bagus-bagus tidak? Rumahnya besar-besar tidak? Gimana? Mau Anda salahkan? Kurangnya Anda matlaah ya di situ. Seringkali kita menyalahkan orang lain karena adik kurang sinau. Seringkali kita mengolok dan menghina orang lain karena kita kurang matlaah. Tegas, taklim dawahaken. Bukan orang yang kemudian punya harta dunia sehingga tidak dikatakan zuhud, boten. Tapi orang yang zuhud adalah orang yang paham betul mana muharramat fil muamalah niku. Apa saja yang kemudian diharamkan ketika kita jual beli. Mana yang diwajibkan di dalam jual beli, mana masnunatnya, apa yang disunahkan di dalam jual beli. Kita paham betul akan hal itu. Mana makruhatnya di dalam jual beli, kita paham betul. Apa yang kemudian dimakruhkan dalam jual beli, itu zuhud. Krono lek sampean maknai zuhud iku gak demen barang dunia dan salah satu syarat zuhud harus dimiliki oleh kiai. Abil Hasan As-Sadzili. Mursyid Thariqah Syadziliyah. Wow. Manakibnya panjenengan buka. Beliau bukan sekedar punya toko. Beliau punya sukil kabir. Kalau boleh dibahasakan sekarang nopo nggih? Mall. Ngertos mall? Mall. Abil Hasan As-Sadzili punya mall. Kamu jangan tanya kendaraannya. Kendaraannya itu unta yang paling bagus. Unta yang paling bagus itu punya warna blonteng-blonteng ngoten, enggak coklat tok mboten, tapi ana putih, ana coklate, ana irenge, blonteng-blonteng. Awake gagah gede. Dan beliau enggak cuma punya satu, punya ratusan. Cara boleh dibahasakan sekarang, ono kiai duwe mall, ono kiai duwe hotel, ono kiai mobil 100. Pun? Paham?
Dan itu bisa panjenengan pelajari dengan baik ketika Anda semua matlaah. Dan ini yang saya minta dari para santri. Terakhir saya katakan kepada para santri ini, jangan pernah berhenti belajar sampai kapanpun. Kamu menjadi apapun, kamu dimanapun. Fi kulli waqti wa awan, Anda tetap harus matlaah. Karena matlaah lah yang akan menyelamatkan kamu sampai jenjang apa yang angan dan ingin kamu wujudkan. Terakhir, ini kemauan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nyun agung ing pangapunten Gus Munif kalian ning kawula mboten saged matur kathah. Mungkin lain waktu nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Punlah niku mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.